Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambe. Kali ini saya akan membicarakan tentang hakul yakin. Hakul yakin. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Apa itu hakul yakin? Hakul yakin berasal dari bahasa Arab. Hak itu benar. Yakin itu keyakinan atau iman. Jadi benar keimanannya apabila benar keilmuannya. Karena iman tanpa ilmu itu seperti pohon tidak berakar. Sedangkan ilmu tanpa amal itu seperti seperti pohon tidak berbuah. Jadi sebetulnya sajarah itu adalah perumpamaan. Sajarah itu pohon. Pohon itu adalah perumpamaan hal-hal yang baik. Jadi iman tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa akar. Nah, kalau pohon tanpa akar itu mudah tumbang, mudah terbawa angin, dan mudah runtuh. Salah satu contoh lah yaitu demo-demo yang selalu mengatasnamakan Islam. Itu kan yaitu yakin, iman, tapi kurang ilmu. Karena dalam sejarah Islam tidak pernah ada yang namanya Islam itu berdemo. Tidak pernah ada yang namanya Islam itu menyerang. Kalaupun dulu zaman Nabi ada perang, bukan diserang hakikatnya, tapi defensif, mempertahankan. Tidak ada satupun ceritanya perang itu menyerang. Hanya setelah Nabi wafat, kesininya zaman-zaman Khalifah apalagi Umayyah barulah Islam menyerang Cordoba, menyerang ke negara lain. Pada zaman Nabi nggak pernah ada Islam namanya menyerang, nggak ada Islam berdemo. Satu-satunya Islam menyerang itu pada perang Uhud, di Bukit Uhud. Itu benar Islam menyerang, tapi akhirnya Islam kalah taktik karena justru terjebak oleh siasat orang-orang kafir saat itu yang seperti seolah kabur padahal mereka berbelok ke bukit. Dan ketika orang Islamnya turun mengambil ghanimah atau harta rampasan perang, orang kafirnya menguasai Bukit Uhud. Dan saat itulah Nabi Muhammad giginya tanggal, jatuh dan berdarah. Karena apa? Karena jatuh dari kuda dan dilindungi oleh Amir Hamzah. Sehingga Amir Hamzah meninggal karena punggungnya terkena panah untuk melindungi Nabi Muhammad. Sampai hatinya Hamzah itu dibedah dan dimakan sama Hindun, istrinya Bani Umayyah, itu istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini padahal pamannya. Istrinya Abu Sufyan itu Hindun padahal bibinya. Tapi sangat membenci Nabi Muhammad. Dan yang mendirikan Khalifah Umayyah. Nah, pada zaman itulah kitab dirombak pada zaman Umayyah untuk kepentingan Khalifah, untuk kepentingan kekuasaan. Nah, makanya ketika kita beriman kepada sesuatu, kita harus pahami dulu ilmunya. Pahami dulu apa yang akan kita yakini. Jangan sampai kita yakin kepada sesuatu yang tidak ada pembuktiannya. Atau istilahnya sesuatu yang belum terbukti, masih baru meraba-raba atau masih baru coba-coba. Maka kita lebih yakin dan mencontoh sesuatu yang sudah teruji dan terbukti. Istilahnya kayak seperti ini tentang sejarah. Saya lebih yakin kepada Nabi Muhammad dibanding kepada tasawuf.
Karena tasawuf itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir juga tasawuf itu ada. Tasawuf itu dari kata asufah. Asufah itu artinya pelapah kurma. Jadi pelapah kurma itu jadi genting, karena kan waktu itu orang-orang Arab hanya menggunakan dinding dari bata dan lumpur. Terus dinding atasnya karena panas dia hanya menggunakan pelapah kurma. Itu disebut asufah. Kesininya menjadi sufi dan tasawuf. Nah itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan wirid, terus misalnya wirid, tarian begitu, itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Lalu Nabi Muhammad meraih. Pada saat itu ada 360 golongan di Jazirah Arab. Dan Nabi Muhammad mampu menyatukan perbedaan tanpa membeda-bedakan. Mau Kristen, mau Hindu, mau tasawuf diraih. Meskipun banyak orang-orang tasawuf ini banyak yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan akhirnya mereka kembali kepada kebiasaannya. Orang-orang tasawuf ini adalah kebanyakan dari orang-orang Badui. Badui, kalau di Sunda ada Badui, kalau di sana ada yang namanya Bedui. Bedui ini memang tasawuf dari zaman dulu. Jadi jangan dikira kalau dikir mengingat Allah itu kebiasaan Nabi Muhammad, bukan. Itu adalah kebiasaan orang-orang tasawuf. Maka kita harus belajar memahami ilmunya. Memahami dari mana asal muasal sejarah itu. Sejarah itu pohon. Jangan sampai kita yakin kepada sesuatu ilmu yang nggak jelas asal usulnya, akarnya nggak jelas, maka akan tumbang. Kita akan diliputi kemarahan dan emosi seperti kepiting. Untuk mengambil kepiting laut itu paling mudah, dipancing emosi dengan tali dan batu, dikasih pemberat batu, talinya digesek-gesek ke kepiting, dia akan langsung marah, menggigit talinya itu, kita tinggal ngangkat. Jadi kepiting nggak sadar, akhirnya tahu-tahu dia direbus, kepiting laut. Kenapa? Emosi. Nah begitupun emosi di dalam diri. Ketika kita yakin kepada sesuatu padahal nggak tahu juntrungannya, nggak tahu asal muasalnya, nggak tahu ilmunya, ketika ada orang yang ingin meluruskan, tiba-tiba emosi, marah. Padahal justru di sini saya ingin meluruskan bahwa tasawuf, sufi, dzikir seperti itu udah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka mengucapkan Allah, ya Latif, ini asma, apapun itu bentuknya, itu bukanlah Allah, tapi itu adalah makhluk. Laqad alamal Adam al asma, apapun yang dipelajari, dipahami dari nama, itu adalah makhluk. Makanya setiap asma itu ada kodamnya, ada jinnya. Jadi kalau misalnya kita sering manggil-manggil asma itu, setidaknya berarti kita memanggil hodam-hodam jin, mengambil software Venom, gitu, mengambil virus Venom. Nah, saya tidak menyalahkan, silahkan saja kalau Anda masih mau menggunakan itu. Ibaratnya Anda terbiasa menggunakan alat angkut tradisional, gerobak. Nah, saya menawarkan Anda untuk naik pesawat. Tiba-tiba Anda bilang, enggak, saya udah biasa pakai gerobak. Ya udah, pakai gerobak saja. Anda pergi ke Amerika. Nah, istilahnya saya nyampe dalam waktu 1 jam. Mungkin Anda berpuluh-puluh tahun baru nyampe. Dan saya tidak menyalahkan, silahkan saja. Dan itu sudah terbukti. Hampir semua orang yang berzikir pada akhirnya, seperti yang meninggal, Ustaz Arifin Ilham kan meninggal kanker otak. Ada yang putus pita suaranya, ada yang kesurupan lah. Karena apa? Karena kalau hakikatnya dia mengenal Allah, Allah itu kan udah meliputi seluruh zat dan ciptaannya. Ada di dalam diri paling dalam dan di luar diri paling luar. Sehingga nggak perlu kita berzikir seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ketika ada nenek-nenek jatuh di jalan, ya cuek aja, dikira aja Allah, Ar-Rahman. Bukan begitu. Ketika kita lewat jalan, ada orang yang perlu dikasihani,
diberi, ya kita bantu, kita kasihani mereka. Ada orang yang belum paham tentang bagaimana mendekatkan diri pada Allah, ya saya sampaikan melalui video-video YouTube ini. Ini ada salah satu bentuk Rahman Rahim. Tidak perlu saya berzikir Rahman Rahim Rahman Rahim. Dengan berbagi ilmu, berbagi materi, berbagi tenaga, itu sudah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan mungkin 1 juta Ar-Rahman Ar-Rahim dengan dzikir itu lebih baik, walaupun kita memberi cuma 50.000 kepada misalnya janda tua ataupun orang yang kelaparan. Itu lebih baik. Jadi ketika Anda memberi uang 50.000 kepada orang yang sedang kelaparan dan butuh makan, itu lebih miliaran wirid Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itu aplikasi yang sesungguhnya. Rahman Rahim bukan diwiridkan, bukan diucapkan. Kan kata-kata asma itu kan cuma petunjuk. 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta. Kalau terus-terusan diwiridkan nggak akan sampai ke Jakarta. Satu-satunya jalan yaitu bergerak. Maka ketika Anda beriman, ketika Anda meyakini, harus pahami dulu jalurnya dan ilmunya. Jangan sampai Anda meyakini sesuatu yang belum terbukti dan masih meraba-raba, dan Anda pun merasa gelisah, belum tenang. Orang banyak dikir bukan malah tenang, malah justru banyak yang gelisah, nggak tenang hidupnya, nggak menentu, ragu, was-was dan takut. Kenapa? Kebanyakan dikir. Ya, dikir kan pekerjaan pikiran, mengingat itu pekerjaan pikiran. Maka ketika Anda iman, itu harus hak dulu, harus haknya itu harus benar-benar. Benar nggak ini? Seperti tasawuf, benar nggak ini? Nabi Muhammad tidak pernah melahirkan tasawuf. Tasawuf itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya kan? Jadi sufi itu sudah ada sebelum lahir. Kalian harus memahami sejarah, akarnya, sajarah. Maka jangan sampai kita beriman kepada sesuatu yang nggak jelas sejarahnya. Oh, yang penting iman. Bukan begitu yang penting iman. Seperti misalnya yang penting yakin, ya misalnya mancing di kloset gitu, di lubang WC. Yang penting yakin dapat ikan. Lah bukan begitu. Yakin pun juga sudah harus ada ilmunya. Kalau sudah benar ilmunya, misalnya oh di kolam itu banyak ikannya, mancing, dan ketika pakai umpannya misalnya pakai donat kan belum tentu dapat. Atau misalnya ikannya pakai apa? Pakai kayu kan belum tentu dapat. Pakailah cacing atau pakailah sesuatu yang berbau anyir yang disamperin sama ikan. Jelas pakai ilmu walaupun itu cuma mancing. Ya, tapi saya selalu meyakini bahwa orang yang mancing di kolam hidupnya tidak akan pernah maju. Karena apa? Karena maju sedikit pasti kecemplung ke kolam. Ya, ini cuma canda. Jadi mancing sekalipun itu butuh ilmu. Jangan asal Anda yakin mancing di kebun gitu. Udah jelas tanah, nggak ada ikan. Udah jelas misalnya sesuatu itu harus dipahami dulu. Jadi yang wajib itu bukan ibadah ritualnya, tapi justru ilmunya. Mencari jalannya, memahami ilmunya. Jangan sampai meyakini sesuatu tanpa dasar ilmu yang jelas. Karena iman tanpa ilmu itu bagaikan pohon tanpa akar. Dan ilmu tanpa amal, tanpa praktek, itu bagai pohon tanpa buah. Jadi harus kuat dulu akarnya. Sajaroh, ngopi dulu. Jadi sajaroh itu perumpamaan sebuah pohon. Nah, seperti contohnya di Arab Saudi. Ketika di Arab Saudi menanam pohon kurma, benihnya itu kenapa harus ditumpukin sama batu? Karena apa? Karena untuk akarnya supaya tumbuh lebih kuat. Ketika akarnya kuat, dia akan tahan dengan segala cuaca. Seperti contoh berikut, video berikut ini.
jelas bahwa iman itu harus sesuai dengan ilmunya. Dan ketika Anda mendapat kepedihan hidup, kesusahan hidup, jangan mengeluh. Selalu bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Karena emas pun asalnya dari lumpur yang kotor, dipisahkan, digodok, dipanaskan, akhirnya jadilah logam mulia. Begitupun hidup manusia. Asalnya hina, tapi digodok melalui penggodokan, kesusahan hidup bisa jadi justru cara Tuhan agar hidup kita mulia. Tapi jangan sampai kita mengimani sesuatu yang gak jelas ilmunya. Maka disinilah perlunya kita wajib untuk belajar jalannya. Jangan sampai iman kepada sesuatu yang gak jelas juntrungannya dan sejarahnya. Karena iman pun kalau misalnya salah arah, salah pula, energi kita jadi sia-sia. Nah, taruhlah kalau misalnya Anda dengan saya udah saling kenal, ngobrol misalnya, nama Anda misalnya Udin, nama saya Herman Jambek. Kalau seandainya si Udin ini ketika ngobrol dengan saya, tiap bertemu dengan saya, padahal tiap dia bertemu dengan saya dan bertatap muka, tapi si Udin ini dalam bertatap muka dengan saya selalu bilang Herman Jambek, Herman Jambek, Herman Jambek, Herman Jambek. Akhirnya kan lama-lama saya nih, ini orang sehat gak sih ya? Masa ngomongin saya, kan saya di depannya, lagi berhadapan dengannya. Masa Herman Jambek hadirlah dalam hidup saya, Herman Jambek hadirlah dalam hidup saya. Waduh, padahal saya udah berhadapan nih sama. Apalagi Allah sudah meliputi diri kita. Tinggal apa yang harus kita lakukan. Bukan ucapan, bukan wirid-wirid di pikiran. Bekerja, berkreasi itu lebih baik daripada Allah. Untuk apa? Yang ada capek. Aslinya, yang ada capek. Dan lihat buktinya. Kebanyakan orang sukses enggak pernah berbuat seperti itu. Dia ketika dapat uang, dia berbagi. Dia nyumbang, Bill Gates aja nggak pernah mikirin kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita tertinggal? Sementara orang sudah menggunakan jet, kita masih menggunakan keledai untuk kendaraan. Ya nggak masalah sih, saya nggak menyalahkan. Kalau Anda masih menggunakan keledai untuk bepergian ke Jakarta, saya menggunakan mobil, ya nggak masalah. Silahkan aja Anda mau menggunakan keledai. Tapi kan buktinya, efektivitasnya, kecepatan dan akselerasinya berbeda antara keledai dengan mobil. Nah, kalau misalnya sekarang ada mobil, nah untuk apa kita menggunakan keledai? Ya gunakan saja mobil yang ada. Lebih memenuhi kebutuhan hidup kita, ada AC, tidak berdebu dan lain sebagainya. Lebih cepat daripada menggunakan keledai. Ya nggak masalah, bukan salah. Seperti Anda ketika misalnya naik udah menjadi SMA dan udah kuliah. Kita melihat pelajaran-pelajaran SD. Apa itu salah? Ya nggak salah. Dalam posisi dan taraf sekolah SD. Karena nggak mungkin dia pun sekolah kuliah kalau nggak pernah melewati sekolah SD. Hanya di sini saya akan mengajak, maukah Anda untuk ikut kepada sesuatu yang lebih cepat, lebih terbukti, lebih efisien, dan lebih kena sasaran daripada melakukan hal-hal yang sia-sia, daripada mancing di kebun atau mancing di kloset. Kan capek sendiri, waktu terbuang dan nggak ada manfaatnya. Ketika kita bangun, ketika sadar beres wirid, lapar, nyari makan, nggak ada makanan karena nggak usaha. Lebih baik kan kita fokus pikiran kita untuk usaha daripada mikirin Tuhan. Kenapa? Ketika ilmu hakikat ma'rifat dipahami dan dipelajari oleh akal, lahirnya kesombongan, lahirnya kesempitan dan kesusahan hidup. Karena apa? Salah format. Hakikat dan ma'rifat bukan untuk dipelajari, bro, tapi untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Karena itu bukan ilmu pelajaran, tapi ini ilmu praktek. Di sini perlunya hakul yakin. Sebelum yakin,
harus tahu benarnya dulu, harus tahu ilmunya dulu. Seperti sebuah pohon yang tidak akan bertahan lama dan mudah terbawa angin dan mudah rubuh kalau tidak berakar. Jadi iman tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa akar, dan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tidak berbuah. Maka sebelum Anda meyakini sesuatu, pahami dulu ilmunya. Jangan langsung asal yakin. Dan ketika berbicara, mana dalilnya? Nah, saya mau mengatakan, dalil atau al-dalil akli, nakli atau apapun itu dalam kata-kata kitab, katanya, itu kan baru katanya. Itu ibaratnya resep. Resep cara membuat makanan. Resep cara membuat makanan yang enak. Nah, seseorang itu sudah jadi chef. Dia awalnya mungkin belajar resep-resep itu. Oh, ini kalau bikin roti yang empuk itu begini, kejunya begini dan begini. Ketika dia sudah menjadi chef yang handal, misalnya chef Juna atau chef siapa gitu ya, yang handal, yang jago masakan, apa yang ditanya orang itu, dia dikenal sebagai chef itu karena resepnya atau karena hasil makanannya? Jadi hakikat marifat itu udah menikmati makanannya, bro. Udah nggak usah ngobrolin resep. Ini mana resepnya, mana dalilnya? Ya ampun, orang sedang menikmati makanan kok ini nanya resep. Kecuali Anda pengen belajar cara membuat makanan itu. Nah, kalau seandainya Anda cuma pengen menikmati, ya nggak usah juga kita mikirin gimana resep cara membuatnya. Apalagi sekarang udah ada warung-warung, kafe-kafe yang canggih. Ya udah, kalau pengen sandwich ya tinggal beli, tinggal pesan GoGrab, nggak perlu repot-repot mempelajari resepnya. Apa Anda pengen buka kafe, kan nggak perlu Anda menikmati pizza harus buka warung pizza atau kafe pizza. Kan nggak perlu Anda pengen menikmati sandwich harus bisa masak sandwich. Ya kan, ngapain juga repot-repot kita belajar chef. Dan chef itu dikenal bukan karena resepnya, tapi karena kehandalannya meracik makanan. Bahkan bisa jadi ada satu makanan yang memang dibuat dengan inovatif, dengan kreasi-kreasi ciptaannya sendiri, menghasilkan suatu makanan. Kalau diresepkan lagi dan dibuat resepnya, dibukukan, ketika dipraktikkan sama orang lain belum tentu hasilnya sama, karena setiap tangan beda cita rasa. Lagi pula kalau makanan itu kan tergantung rasa. Seperti contohnya kakek saya dulu chef di zaman Jepang. Nah, ibu saya juga termasuk chef, tukang masak gitu kan di Abu Dhabi, Dubai. Ibu saya itu udah pulang sekarang. Jadi ketika saya kecil saya selalu ingat makanan kakek saya yang enak, makanan ibu saya juga. Terus saudara-saudara yang lain ada yang dikasih tahu resepnya, tapi ketika dia buat beda rasanya, ya. Jadi ketika orang membaca satu resep belum tentu hasilnya sama. Ketika Anda membaca dalil-dalil belum tentu apresiasi dan aplikasi dalam kenyataan hidupnya sama, karena beda rasa, beda cita rasanya. Lalu saya bertanya kepada kakek dan nenek ibu saya, apa sih resepnya sehingga bisa membuat pizza yang enak, roti yang enak, sandwich dan lain kebab dan lain sebagainya? Satu, kata ibu saya, ketika saya membuat itu penuh dengan rasa cinta kasih sayang. Ini yang nggak ada bumbunya, nggak ada resepnya di dalam resep apapun, nggak ada. Meskipun misalnya garam segini, terigu segini, telur segini, tapi ketika membuatnya penuh dengan rasa cinta kasih sayang, itu nggak ada resepnya di dalam resep. Itu hanya akan dapat ketika dilakukan. Jadi jangan pernah lagi ngobrolin resep, ngobrolin dalil. Ya, orang udah pada kemana chef, masa masih baca chef handal misalnya masih baca resep sih. Itu kan hanya khusus untuk baru yang mau belajar, baru meraba-raba butuh chef. Hakikat kan udah tidak membutuhkan itu. Dan ini hakikat ajaran untuk semua manusia, untuk Hindu, Kristen, Buddha.
Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya menggunakan resep-resep bahasa Arab, terus ya gimana yang Hindu, gimana yang Kristen, gimana yang Buddha, gimana yang Yahudi? Soalnya hakikat itu kan untuk manusia, bukan untuk agama. Untuk satu agama saja. Hakikat itu bukan hanya untuk agama Islam, tapi untuk Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, bangsa Inggris, bangsa apapun, bangsa kulit hitam, bangsa kulit merah, bangsa kulit putih, bangsa kulit kuning. Untuk semua manusia, bukan untuk agama Islam. Makanya apa yang saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Maka kalau Anda beriman, meyakini sesuatu, maka harus benar dulu ilmunya. Hak, barulah hak ilmunya, maka hak yakinnya. Itulah yang disebut hakul yakin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini menjadi inspirasi dan Allah menurunkan hidayahnya buat kita semua. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita agar tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih para jampeker semua atas kesetiaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.